Hai people, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas perkuliahan dan memberikan sedikit pengetahuan kepada kalian yang menonton. Salam kami dari Universitas Nurul Huda, Fakultas Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Ekonomi. Sedikit cerita, jadi kemarin lusa saya ingin membeli bakso. Sampai di tempat baksonya, melihat si bapak sedang pusing. Ketika saya tanya, ternyata si bapak lupa mencatat pengeluaran dan pemasukan pada beberapa hari kemarin. Katanya sih, karena banyaknya pesanan catering, sebab si bapak baru buka jasa tersebut. Ya, hasilnya keuangan bapak marat-marit, nggak jelas kemana dan di mana. Ya, jadi gini, ini kita samakan dengan seseorang yang bekerja di perusahaan. Jika tidak pandai dalam memanage data, maka perusahaan akan mengalami kebangkrutan. Jadi, laporan keuangan si bapak tukang bakso ini dan pekerjaan perusahaan ini bisa dikatakan sama-sama kegiatan akuntansi ya. Bedanya, si tukang bakso mencatat keuangan sehari-hari, sedangkan seorang akuntan mencatat dan mengelola data perusahaan yang terjadwal. Apakah teman-teman di sini ada yang biasa membuat dan memanage anggaran untuk bulanan kalian, seperti anggaran konsumsi misalnya, dan kebutuhan lainnya? Nah, kegiatanmu itu juga tidak jauh dari kegiatan akuntansi loh. Oleh sebab itu, kita sangat perlu mempelajari dan mengetahui apa sih akuntansi itu, bagaimana sih akuntansi itu. Oke, mari kita bahas ya. Jadi, akuntansi adalah suatu kegiatan dari proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi untuk menginginkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Lebih singkatnya, akuntansi adalah proses menyajikan data transaksi atau segala sesuatu yang berhubungan dengan uang. Dari segi bahasa, akuntansi disebut to account, yang berarti menghitung atau mempertanggungjawabkan. Dalam sejarahnya, tahun 1494, Luca Pacioli atau yang dikenal sebagai Bapak Akuntansi Dunia mempublikasikan buku yang di dalamnya berisi pembukuan untuk para pengusaha mengenai pembukuan berpasangan. Nah, dari situlah akuntansi mulai dikenal. Sedangkan di Indonesia, akuntansi berkembang sekitar tahun 1642 pada zaman VOC tepatnya. Dalam akuntansi, ada kualitas informasi akuntansi yang harus diperhatikan, di mana keuangan akan bermanfaat dalam memenuhi 7 kualitas. 1. Informasi keuangan harus relevan. 2. Dapat dimengerti. 3. Dapat diuji kebenarannya. 4. Netral. 5. Tepat waktu. 6. Lengkap. 7. Mempunyai daya banding. Nah, daya banding yang dimaksud di sini, daya banding yang dapat dibandingkan dengan keuangan sebelumnya. Nah, untuk menyusun informasi akuntansi, ada beberapa prinsip dasarnya. Yang pertama, basic aktual atau aktual basic, yaitu pencatatan transaksi dicatat pada saat terjadinya peristiwa ekonomi. Yang kedua, kelangsungan usaha atau business continuity, yaitu perusahaan melakukan kegiatan usaha berupaya untuk melaksanakan kegiatan perusahaan secara berkesinambungan atau secara terus-menerus. 3. Kesatuan usaha atau business entity, yaitu di mana perusahaan merupakan suatu kesatuan ekonomi yang terpisah dari pihak yang berkepentingan dengan sumber perusahaan. Lalu ada juga pengaitan biaya atau relevansi. Dan yang terakhir, harga perolehan atau historical cost, yaitu setiap transaksi pembelian satu barang harus dicatat sebesar harga perolehan. Kemudian bisa kita lihat proses kegiatan akuntansi. Yang pertama, tahap pencatatan, meliputi pembuatan bukti transaksi. Yang kedua, penjurnalan. 3. Posting ke buku besar. Dan tahap yang kedua adalah tahap pengikhtisaran yang meliputi neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutup. Dan yang ketiga, tahap penyajian laporan keuangan, meliputi laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutup, dan jurnal pembalik. Oke, selanjutnya mengenai seseorang yang bekerja di perusahaan dan dibutuhkan jasanya untuk menyajikan data keuangan yang disebut akuntan. Dan yang membutuhkan jasa akuntan disebut sebagai pemakai informasi akuntansi. Jika pemimpin perusahaan atau manajer itu dinamakan pihak intern, sedangkan
Pemakai informasi akuntansi berupa investor, karyawan, pelanggan, pemerintah, ataupun masyarakat itu dinamakan pihak ekstern. Mencatat atau menyusun anggaran perusahaan dan mengurus perpajakan itu dapat disebut sebagai akuntan intern. Selain akuntan intern, profesi akuntansi lainnya yaitu akuntansi publik yang bekerja secara independen guna menjalankan fungsi audit terhadap kewajaran laporan keuangan. Akuntan pemerintah yang bekerja di departemen tertentu sebagai pegawai pemerintah. Dan terakhir, akuntan pendidik mengajar atau mengembangkan disiplin ilmu akuntansi pada masyarakat melalui jalur pendidikan. Nah, jadi imbas balik dari akuntansi adalah kita dapat mengetahui apa saja sih penerimaan dan pengeluaran dari uang kita sehari-hari, serta dapat juga menguasai atau mengontrol dan merencanakan keuangan kita. Dengan menerapkan kegiatan akuntansi ini setiap harinya, maka akan sangat membantu mengendalikan keuangan kita loh. Nah, itu tadi penjelasan dari kita tentang akuntansi. Sedikit, namun semoga bermanfaat dan dapat dimengerti dengan mudah. Not, jadilah bijak dalam menelaah informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.